Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati dosen pengampu Bu Firda, dan saya hormati teman-teman seperjuangan. Di sini kita akan menjelaskan suatu proyek UAS inovasi dan kewirausahaan yang bertemakan proyek bisnis cireng kuah keju creamy. Adapun kelompok saya ada di sini Afina Mansurina, ada Madina Amanda dan Naila Sabhani dan M Fadli, dan saya sendiri Riyandi. Di sini ada daftar isi, yang pertama pendahuluan, dan yang kedua proses produksi, dan yang ketiga laporan keuangan, dan yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima penutup. Slide selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh rekan saya M Fadli. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu latar belakang. Perkembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa disebut UMKM di Indonesia, khususnya di bidang kuliner, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini didorong oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap produk makanan inovatif serta kemudahan pemasaran melalui media digital. Oleh karena itu, pengembangan produk makanan tradisional dengan sentuhan modern dinilai sebagai strategi yang efektif untuk meningkatkan daya saing usaha. Salah satu makanan tradisional yang digemari masyarakat Indonesia adalah cireng atau biasa disebut aci digoreng. Cireng dikenal sebagai cemilan sederhana dengan rasa gurih dan harganya yang terjangkau, sehingga memiliki pasar yang luas. Namun, pada umumnya cireng masih disajikan dalam bentuk yang monoton dengan variasi rasa dan penyajian yang terbatas. Hal ini menunjukkan adanya peluang untuk melakukan inovasi agar cireng dapat dikembangkan menjadi produk kuliner yang lebih menarik dan bernilai jual tinggi. Berdasarkan peluang tersebut, usaha Cicizi hadir sebagai inovasi kuliner dengan mengombinasikan cireng goreng dengan kuah keju creamy yang gurih dan kekinian. Produk ini dikemas dalam bentuk cup siap saji dengan pemisahan antara cireng dan kuah, sehingga tetap higienis dan menjaga kualitas rasa. Dan slide selanjutnya yaitu rumusan masalah, tujuan, dan manfaat usaha. Yang pertama, rumusan masalah dalam laporan proyek ide usaha Cicizi adalah bagaimana konsep dan perencanaan usaha kuliner Cicizi dikembangkan sebagai inovasi produk cireng dengan kuah keju creamy yang memiliki nilai jual dan daya saing di pasar. Selain itu, siapa target pasar yang paling sesuai untuk produk cireng kuah keju creamy? Bagaimana strategi pemasaran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan penjualan produk, serta bagaimana hasil penjualan dan tanggapan konsumen terhadap produk cireng kuah keju creamy tersebut. Yang kedua ada tujuan usaha. Nah, tujuan dari proyek ide usaha Cicizi adalah untuk mengembangkan produk makanan ringan dengan inovasi rasa yang berbeda dari produk sejenis, menentukan segmentasi dan target pasar yang tepat agar produk dapat diterima dengan baik, serta melatih mahasiswa dalam menjalankan usaha sederhana secara langsung mulai dari proses produksi hingga pemasaran. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk mengetahui potensi keuntungan dan respon konsumen terhadap produk yang dijual, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengembangan usaha ke depannya. Dan yang ketiga, manfaat usaha. Manfaat dari usaha cireng kuah keju creamy antara lain adalah memberikan pengalaman praktik kewirausahaan secara langsung bagi mahasiswa, menjadi alternatif makanan ringan yang inovatif bagi konsumen, serta menambah wawasan mengenai pengelolaan usaha kecil mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi penjualan. Melalui kegiatan usaha ini, mahasiswa dapat mengasah kemampuan berwirausaha sekaligus menciptakan produk kuliner yang kreatif dan bernilai jual tinggi. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik,
Selanjutnya ada slide proses produksi, bahan dan resep. Pada bagian ini saya akan menjelaskan proses produksi dari produk cireng isi ayam kuah keju creamy. Dengan bahan utama yang digunakan untuk membuat cireng adalah tepung tapioka dan terigu sebagai bahan dasar cireng, dada ayam fillet sebagai isian, susu UHT, cheese powder, cheese creamer, serta chili oil untuk menambah cita rasa pedas dan gurih. Proses pembuatannya dimulai dari pembuatan adonan cireng hingga kalis, kemudian ayam disuir dan ditumis dengan bumbu pedas sebagai isian. Setelah itu adonan cireng dicetak dan diisi ayam yang sudah dimasak lalu digoreng hingga matang. Untuk pelengkap, kami membuat kuah keju creamy dari campuran mentega, susu UHT, dan bubuk keju. Produk kemudian dikemas secara terpisah antara cireng dan kuah menggunakan kemasan tahan panas agar kualitas tetap terjaga saat dikonsumsi. Selanjutnya ada slide rencana anggaran, perhitungan laba dan rugi. Masuk ke rencana anggaran dan perhitungan laba dan rugi, total modal awal yang dibutuhkan itu sebesar Rp1.331.478. Modal ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu modal tetap sebesar Rp151.305 yang digunakan untuk pembelian peralatan produksi seperti cetakan cireng dan rolling pin. Kemudian modal kerja sebesar Rp647.000 yang dialokasikan untuk bahan baku utama seperti tepung, ayam, susu, keju, dan minyak goreng. Selain itu terdapat modal berkembang sebesar Rp532.191 yang digunakan untuk kebutuhan kemasan, biaya pengiriman, serta promosi. Analisis keuntungan dan harga jual. Harga jual produk ditetapkan sebesar Rp20.000 per porsi dengan sistem penjualan pre-order yang dilakukan 2 kali dalam 1 bulan. Berdasarkan perhitungan, jika penjualan mencapai 30 porsi per pre-order, maka estimasi laba bersih sekitar Rp300.000 per bulan. Apabila penjualan meningkat hingga 50 porsi per pre-order, laba bersih yang diperoleh dapat mencapai sekitar Rp1.100.000 per bulan. Dan target pasar dari produk ini adalah pelajar, mahasiswa, dan karyawan pekerja yang membutuhkan makanan praktis, terjangkau, namun tetap memiliki rasa yang unik dan menarik. Baik, untuk slide selanjutnya saya jelaskan tentang strategi pemasaran dan kendala yang dihadapi. Jadi untuk usaha cireng kuah keju creamy ini, kami mempromosikan lewat media sosial berupa WhatsApp dan Instagram sebagai media promosinya. Sistemnya itu seperti share info kalau kami lagi open PO lagi. Lalu kami memanfaatkan media sosial juga untuk memposting foto atau video dari konsumen yang memberi ulasan. Selain promosi dari media sosial, kami juga mempromosikan produk melalui mouth to mouth, yang artinya memberitahu dan merekomendasikan langsung ke orang-orang terdekat tentang produk yang kami jual. Di dalam usaha pastinya nggak luput dari kendala. Ada beberapa kendala yang kami hadapi dalam bisnis ini, yaitu keterbatasan waktu produksi karena dibarengi dengan aktivitas kuliah. Skala produksi kami juga masih kecil dan belum lagi persaingan antar pedagang usaha makanan ringan lainnya. Untuk slide selanjutnya, saya menjelaskan tentang penjualan hasil dan testimoni. Dalam pencapaian ini, produk Cizizi secara konsisten terjual habis sesuai target pada setiap periode pre-order. Keberhasilan ini membuktikan bahwa sistem pre-order efektif dalam menyelaraskan jumlah produksi dengan permintaan pasar yang tinggi, sekaligus memvalidasi bahwa inovasi cireng kuah keju sangat diminati oleh target pasar utama seperti mahasiswa dan karyawan muda. Kami juga perlu tahu feedback dari konsumen guna mengetahui apakah konsumen puas dengan produk yang kami jual. Adapun tanggapan konsumennya seperti respon konsumen terhadap Cizizi secara keseluruhan sangat positif karena produksi berhasil memenuhi ekspektasi rasa dan kualitas. Pelanggan menyatakan kepuasan tinggi terhadap perpaduan tekstur cireng yang pas serta cita rasa kuah keju yang creamy dan gurih.
Selain dianggap sebagai camilan yang inovatif, produk ini juga dinilai sangat cocok untuk dikonsumsi pribadi maupun dijadikan hantaran untuk orang lain. Dengan begitu, dari usaha ini pula ada faktor keberhasilannya. Keberhasilan dari Cizizi didorong oleh inovasi rasa yang memadukan cireng tradisional dengan kuah keju creamy sehingga menciptakan nilai jual yang unik. Selain itu, penggunaan kemasan paper bowl yang rapi dengan pemisahan komponen produk menjamin higienitas dan kenyamanan konsumen saat membawa produk atau yang biasa disebut safety packaging. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk kesimpulannya adalah berdasarkan hasil pelaksanaan proyek usaha cireng kuah keju creamy ini, dapat disimpulkan bahwa usaha ini dapat dijalankan dengan baik sebagai usaha makanan ringan berbasis inovasi. Produk cireng kuah keju creamy ini mampu menarik minat konsumen karena menghadirkan kombinasi rasa cireng yang familiar dengan kuah keju creamy yang berbeda dari produk sejenisnya. Hasil penjualan dan tanggapan konsumen menunjukkan bahwa produk dapat diterima dengan baik oleh target pasar. Sistem pre-order yang membantu mengontrol produksi dan meminimalkan risiko kerugian. Sementara strategi promosi sederhana melalui media sosial dan lingkungan sekitar terbukti efektif dalam menjangkau konsumen. Secara keseluruhan, usaha cireng kuah keju creamy ini memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut dengan pengelolaan yang lebih optimal dan perencanaan usaha yang berkelanjutan. Mungkin cukup sekian ya dari kelompok kita. Selanjutnya akan dilanjut oleh moderator. Terima kasih. Baik, sekian mungkin dari presentasi kelompok kita. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.